Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Dr. Feni Maya Lestari, pendamping akreditasi Puskesmas untuk Pokja UKP. Lama kita tidak bertemu, lama saya tidak ngonten, akhirnya saya mendapatkan ide untuk membuat konten membuka outner untuk Pokja UKP. Yang saya mulai di sini dengan standar 3.1, penyelenggaraan pelayanan klinis mulai dari proses penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasien dan mutu pelayanan. Ada 5 elemen penilaian pada standar 3.1. Di mana elemen penilaian pertama berbunyi, Puskesmas menyediakan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mudah diakses tentang tarif, jenis pelayanan, alur dan proses pendaftaran, alur dan proses pelayanan, rujukan, dan ketersediaan tempat tidur untuk Puskesmas rawat inap. Berikut yang diminta, tata urutan dokumen pada elemen penilaian yang pertama. Seperti yang sering saya sampaikan di banyak sekali video-video saya, bahwa teman-teman perlu untuk menata dokumen dengan tata urutan dimulai dengan kebijakan atau SK, kemudian dilanjutkan dengan pedoman, baru kemudian SOP, dan selanjutnya yang diminta untuk elemen penilaian yang pertama, yaitu media informasi tentang jenis-jenis layanan, kemudian banner alur pelayanan, banner alur pendaftaran, dan media informasi berupa yang berisi tarif layanan, persyaratan pendaftaran, sarana rujukan, dan ketersediaan tempat tidur rawat inap sesuai dengan bunyi elemen penilaian yang pertama. Jadi seperti ini tata urutannya, dimulai dengan SK. Di sini SK tentang penyelenggaraan layanan klinis, di mana lampirannya dapat menyertakan informasi apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan bunyi EP yang diminta. Yang selanjutnya adalah di sini ada SOP, penyampaian informasi layanan klinis, SOP alur pelayanan, kemudian dapat dimasukkan foto-foto dari media informasi jenis-jenis pelayanan di Puskesmas seperti neon box, banner alur pelayanan, banner informasi tentang persyaratan pelayanan, kemudian informasi tempat tidur, banner informasi tarif layanan, dan yang sangat penting di sini teman-teman dapat menyampaikan informasi tentang jenis pelayanan, persyaratan dan tarif melalui TV atau sarana audio visual yang dapat ditonton dan didengar sepanjang waktu oleh pengguna layanan. Dan yang tak kalah penting adalah kemudahan akses untuk ke ruang pelayanan berupa informasi menggunakan papan penunjuk arah ruangan. Jadi kita diminta untuk dapat memberikan banyak kemudahan kepada semua pengguna layanan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke elemen penilaian yang kedua, di mana bunyinya adalah pendaftaran dilakukan sesuai kebijakan, pedoman, protokol kesehatan, dan prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan kewajiban pasien, serta memperhatikan keselamatan pasien. Adapun yang diminta di sini antara lain, seperti biasa ya, harus dimulai dengan SK, tentang proses pendaftaran.
Kemudian pedoman pendaftaran, SOP yang diminta di situ ada SOP pendaftaran, identifikasi pasien, dan transfer pasien dari unit pendaftaran ke unit layanan. Kemudian diminta juga tersedia register pendaftaran, daftar tilik persiapan alat dan bahan untuk proses pendaftaran, kemudian dilakukan monitoring dengan daftar tilik kepatuhan prosedur pendaftaran yang nanti akan dianalisa dan ditindaklanjuti. Beginilah tata urutan penataan dokumen dalam OUTNER untuk EP yang kedua. Jadi di sini dimulai dengan SK tentang proses pendaftaran. Berikutnya adalah pedoman pendaftaran. Selanjutnya pendaftaran, ada prosedurnya ya, SOP pendaftaran. Jadi setelah SK, pedoman, kemudian SOP, kita juga memberikan SOP identifikasi pasien, SOP transfer pasien dari unit pendaftaran ke unit layanan. Kemudian kita juga membuat daftar tilik untuk persiapan alat dan bahan. Di sini ada unit pendaftaran, seperti ini, daftar tiliknya. Kemudian kita kerjakan monitoring dan evaluasi untuk prosedur pendaftaran menggunakan daftar tilik kepatuhan prosedur pendaftaran. Yang nantinya hasil dari monitoring ini kita analisa dan kita buat rencana tindak lanjut apabila memang ada permasalahan. Baiklah teman-teman, dalam EP yang kedua kita juga diminta untuk dapat menyampaikan hak dan kewajiban pasien, di mana di sini kita diminta untuk membuat SK tentang hak dan kewajiban pasien menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian kita juga membuat SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien dan bukti-bukti penyampaian hak dan kewajiban pasien per lisan, kemudian berupa media informasi, banner, brosur atau leaflet, dan berupa audiovisual, yaitu video yang dapat ditonton dan didengarkan oleh pasien sepanjang waktu. Jadi ini SK tentang hak dan kewajiban pasien, SOP penyampaian hak dan kewajiban pasien. Jadi di sini prosedurnya dapat disampaikan bagaimana cara menyampaikan hak dan kewajiban pasien. Teman-teman, saya sarankan teman-teman dapat membuat video atau audio visual yang dapat ditonton dan diperdengarkan kepada pengguna layanan untuk bisa menyampaikan hak dan kewajiban pasien ini, karena kita tidak mungkin menyampaikannya per lisan kepada semua pasien. Apabila teman-teman di puskesmas bisa menunjukkan audio visual dari hak dan kewajiban pasien, maka itu akan menjadi poin yang bagus sekali yang akan dinilai oleh surveyor. Kita menginjak ke EP yang ketiga, yang bunyinya persetujuan umum diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan dan setiap kali masuk rawat inap. Di sini diminta SK tentang general consent yang disatukan dengan informed consent, kemudian pedoman, SOP, form dari general consent kita masukkan juga ke dalam OUTNER, kemudian monitoring kepatuhan untuk prosedur general consent menggunakan daftar tilik yang dianalisa hasilnya dan ditindaklanjuti. SK tentang general consent dan informed consent. Ini SOP general consent. Ini adalah contoh form general consent yang kita masukkan ke dalam OUTNER. Dalam general consent di sini juga ada hak dan kewajiban pasien. Jadi mirip dengan informed consent ya, ada tanda tangan dokter yang membuat pernyataan dan 2 saksi. 1 saksi dari pihak kita sebagai pemberi layanan klinis dan 1 saksi dari pihak pasien. Bedanya general consent dengan informed consent, apabila informed consent kita buat, maka itu adalah untuk tindakan medis yang memang beresiko tinggi. Sedangkan general consent
itu pasti dibuat untuk semua pasien yang datang ke puskesmas. Jadi di sini untuk informed consent ada penjelasan kemungkinan resiko dan efek samping. Untuk tanda tangannya sama dengan general consent. Untuk elemen penilaian yang keempat, di sini fokus pada persetujuan tindakan medis atau informed consent, di mana kelengkapan dokumen dan penataannya mirip dengan EP yang sebelumnya, yaitu tentang general consent. Jadi mirip ya. Dan ini adalah daftar tilik untuk kelengkapan informed consent. Jadi di situ kita bisa melihat semua informed consent apakah sudah lengkap identitas pasien, jenis tindakan, dan penjelasan resiko efek samping dari tindakan tersebut. Kemudian tak kalah penting tanda tangan. Yang sering kali tidak terisi adalah tanda tangan terutama untuk saksi. Nah, ini penting sekali karena informed consent sifatnya adalah legalitas kita memberikan tindakan yang beresiko tinggi. Oke, untuk yang terakhir elemen penilaian yang kelima, di sini bunyinya tersedia kebijakan dan prosedur yang mengatur identifikasi dan pemenuhan kebutuhan pasien dengan resiko, kendala, dan kebutuhan khusus. Di sini diminta tata urutannya. Yang pertama adalah SK payung untuk penyelenggaraan layanan klinis. Yang pertama tadi ya, di EP pertama tadi bisa kita berikan lampiran untuk EP5. Kemudian kita buatkan SOP identifikasi dan pemenuhan pasien dengan resiko, kendala, dan berkebutuhan khusus. Kemudian kita mengadakan pertemuan untuk membahas identifikasi resiko, kendala, dan kebutuhan khusus ini dengan kelengkapan uang, undangan, absensi, notulen, dan gambar atau foto. Serta kita tambahkan laporan hasil pertemuan. Dan terakhir adalah bukti pemenuhan pasien dengan resiko, kendala, dan berkebutuhan khusus. Oke, kita sudah tahu bahwa pasien yang berkebutuhan khusus ini antara lain lansia, disabilitas, kemudian ibu hamil, bayi dan balita, serta anak yang datang tanpa orang tua. Apabila itu datang dengan orang tua, berarti ada yang bisa menjaganya. Ini kaitannya nanti dengan antrian di loket pendaftaran dan juga antrian untuk pelayanan. Kita buatkan SOP-nya untuk identifikasi hambatan dalam pelayanan. Kemudian bukti pertemuan, kita membahas untuk identifikasi ini ada uang, undangan, absensi atau daftar hadir. Ini adalah laporan pertemuan identifikasi resiko, hambatan, kendala, dan berkebutuhan khusus dalam pelayanan. Saya berikan beberapa contoh saja ya. Resiko, kendala, dan berkebutuhan khusus contohnya adalah bagaimana kita melayani lansia, yaitu mereka yang berusia di atas 60 tahun, di mana proses degeneratif mengakibatkan kemampuan tubuh untuk bergerak dan melakukan aktivitas itu sudah lebih lamban, tidak stabil, dan ada resiko jatuh. Maka kita di unit layanan bisa menggunakan antrian prioritas untuk para lansia, sehingga mereka tidak perlu terlalu lama menunggu dan terlayani dengan cepat. Yang berikutnya adalah disabilitas, khususnya di sini adalah tunarungu, kemudian tunawicara, dan tunanetra juga ya. Dan juga mereka dengan kecacatan fisik yang mengakibatkan tidak dapat berjalan dengan sempurna, maka perlakuannya sama dengan lansia, diberikan antrian khusus yang lebih cepat, sehingga tidak menunggu lebih lama. Kemudian adalah kendala bahasa yang sudah banyak teman-teman di puskesmas ini yang punya banner-banner terjemahan bahasa sesuai dengan bahasa masing-masing. Contohnya saya di Bondowoso, karena Bondowoso ini adalah mayoritas suku Madura, maka kami di sini menampilkan terjemahan semua bahasa medis dalam bahasa Madura. Dan kendala budaya, karena masyarakat masih banyak yang lebih suka dengan obat-obatan injeksi, maka kita berikan
edukasi bahwa pelayanan kita di puskesmas bila tidak membutuhkan injeksi obat, maka tidak kita berikan. Ini contoh-contohnya semuanya, teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui email saya, akreditasipkmveni@gmail.com. Dan juga saya punya beberapa contoh-contoh dokumen ini bila teman-teman menginginkannya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.